apa kabar Bu Umi? Sehat Bu? Selamat siang Bu Yanti, alhamdulillah tumben. Iya nih Apa? Bu. Gini Bu, maaf aku ganggu waktu Bu Umi sebentar ya. Nggak apa-apa Bu Yanti. Ada yang bisa dibantu? Gini Bu, aku pengen ngobrol sama Bu Umi tentang permasalahan yang aku alami di kelas. Apa Bu Umi bisa bantu aku Bu Umi? Dengan senang hati Bu Yanti. Kakak Bu Yanti itu pengen ngobrol apa? Sebenarnya gini Bu Umi, aku pengen dapat solusi dari permasalahan yang aku alami di kelas Bu Umi. Masalahnya apa Bu Yanti? Coba Bu Yanti ceritakan apa masalah yang sedang Bu Yanti hadapi. Ini Bu Umi, aku punya masalah di kelas gini. Aku punya satu murid itu susah sekali berkomunikasi baik dengan guru maupun teman-temannya Bu Umi. Gitu. Yang aku lihat semua anak TK itu lucu, unik, pasti deket sama gurunya, pasti sama teman-temannya juga friendly gitulah ya, lucu-lucu, imut-imut. Nah itu Bu, sekilas memang tidak ada permasalahan. Memang semuanya itu terlihat unik, lucu, juga menggemaskan. Tapi kadang sebagai guru aku merasa bingung Bu menghadapi anak-anak yang satu ini terutama. Loh, emang perilaku yang di kelas sangat mengganggu Bu Yanti itu yang seperti apa? Gini Bu, anaknya itu susah sekali kalau untuk ngomong, apalagi kalau ditanya paling-paling cuma ngangguk-ngangguk, geleng-geleng. Kalau ditanya apapun pasti dia diem, yaitu paling jawabnya dengan ngangguk, geleng. Bahkan seringkali dia itu kalau diajak ngomong itu diem, nggak mau ngomong apa-apa, suruh sama temannya juga diem gitu Bu Umi. Jadi masalahnya gitu. Terus selama ini itu Bu Yanti sudah apa saja yang sudah dilakukan sama Bu Yanti? Sebenarnya aku sih sudah berusaha melakukan restitusi ya, walaupun tidak sepenuhnya karena di TK memang restitusinya itu sangat sederhana. Aku sudah berusaha face to face, bicara empat mata, aku tanya, tapi ya itu masih tanggapannya dia masih diem, nggak mau ngomong, ditanya hanya ngangguk sama geleng-geleng. Kan aku jadi pusing Bu Umi. Sebenarnya sih Bu Yanti sudah melakukan salah satu tindak lanjut ya, sudah melakukan restitusi dan langkahnya itu sebenarnya sudah tepat. Apa belum ada dampak positif gitu? Belum sih Bu, sampai sekarang belum terlihat sama sekali, masih seperti awal gitu, masih tetap sama anaknya. Lalu apalagi selain coba ngobrol face to face sama anaknya, apalagi yang sudah Bu Yanti lakukan? Aku udah berusaha bicara sama orang tuanya. Aku cari informasi tentang anak tersebut, kegiatan di rumah. Ya tapi apa sih begitu Bu Umi. Terus gimana hasilnya? Belum ada perubahannya Bu Umi. Ibunya sih cerita kalau memang dia itu anak pendiam. Tapi kalau di rumah itu dia biasa berkomunikasi dengan ibunya, sama keluarganya. Saya sih masih berpikir positif bahwa mungkin anak itu pasti akan berubah dan mungkin butuh proses karena mengubah perilaku anak itu nggak mungkin instan ya Bu Umi. Mungkin Ibu harus bersabar. Mungkin ini ada prosesnya ya, karena harus lebih sabar aja. Selain sering ngobrol sama orang tuanya, sering coba pendekatan sama anaknya, kita juga sambil lihat bagaimana karakter pendidikannya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap jenengan membangun kerjasama sama orang tuanya,
barangkali dengan sering ngobrol akan lebih tahu anaknya seperti apa, orangnya seperti apa. Alhamdulillah Bu Umi, saya merasa lebih baik. Tapi masalah ini rasanya belum selesai Bu Umi. Sebelum aku dapat lihat perubahan yang nyata pada anak tersebut. Mungkin selain membangun kerjasama dengan orang tuanya akan menjadi jalan yang baik ya buat anak itu ya Bun. Semoga saja itu Bu Yanti. Aku pengen ini loh Bu Umi. Bu Yanti, kita kan udah ngobrol rencana Bu Yanti untuk selanjutnya. Aku sebenarnya pengen ngadain home visit Bu. Sekaligus aku ingin berkomunikasi dengan orang tuanya mungkin ya Bu. Ya. Lalu ada lagi yang selain home visit atau restitusi atau face to face? Ada sih Bu, aku pengen ngelakuin pendekatan secara khusus. Aku pengen membuat keyakinan sih sebenarnya, ibarat kata bekerja sama dengan orang tuanya, menjelaskan, membuat keyakinan terhadap anak itu, yang keyakinan itu kita sama-sama lakukan sehingga ada korelasi. Mungkin ketika saya melakukan di sekolah, di rumah juga bisa dilakukan. Jadi aku berharap dengan seperti itu nanti ada perubahan perilaku terhadap anak tersebut. Tapi sebenarnya sih langkahnya yang sudah Bu Yanti ambil sebenarnya. Ya oke Bu, semoga langkah yang aku ambil ini bisa menyelesaikan masalahku dan aku merasa lega sekarang sudah mengeluarkan ini loh Bu, unek-unek. Syukurlah kalau sekarang Bu Yanti sudah merasa lebih baik. Ini Bu, untuk menyelesaikan masalah ini, komitmen apa yang ingin Bu lakukan? Mungkin aku pengen mengajak komunikasi, pendekatan anak tersebut, terus aku pengen komunikasi juga dengan orang tuanya secara konsisten sehingga aku bisa dapat dukungan dan penanganan yang sama untuk menghadapinya. Jadi ada sama antara aku dengan keluarganya gitu loh Bu. Itu ide bagus sebenarnya Bu Yanti. Benar, semoga rencana Bu Yanti itu berjalan lancar, dapat menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Jadi yang anaknya pendiam terus lambat laun akan mau berbicara, kenapa sih diam, kenapa, intinya komunikasi gitu aja. Komunikasi sama anaknya, komunikasi sama orang tuanya, komunikasi sama teman-temannya, mungkin barangkali ada ada masalah atau apapun, pokoknya intinya komunikasi, karena permasalahannya komunikasi, kita juga selesaikan sampai komunikasi begitu. Iya, amin. Terima kasih Bu Umi. Bu Umi sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan unek-unek saya dan sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Soalnya saya juga mau curhat, boleh enggak? Boleh sekali Bu Umi. Masalah seperti jenengan, Iya. Kan ya. Iya Bu Umi. Ini ganggu waktunya enggak nih? Enggak Bu Umi, santai aja. Gini, aku itu ada cerita. Cerita tentang murid saya di kelas. Gitu. Ya gimana Bu Umi? Jadi gini, aku tuh ingin punya solusi dari masalah di kelas aku seperti itu. Apa itu Bu Umi masalahnya? Kita punya murid itu yang masih gimana ya, saya masih ragu jujurnya gitu, bukan ini ya, masih
kata temennya itu dia itu merokok gitu. Biasanya sih saya bisa ngelihat nih, mencium baunya pakai habis rokok atau kan tercium, tapi saya saat itu nggak bisa. Tapi teman-temannya banyak yang bilang itu anaknya merokok. Saya tanyakan sama keluarganya, bilang anaknya sering main di rumah aja. Saya nanya ke anaknya, boleh tanya, ya pakai segitiga restitusi gitu. Pernah mendengar ini, mendengar itu, tapi masih tetap belum ketemu jalannya. Begitu. Sering lihat gitu. Selama ini Bu Umi udah lakuin apa, Bu? Menghadapi masalah itu, Bu? Saya sih sudah coba konfirmasi sama keluarganya. Tapi orang tuanya itu yang sering bilang anaknya jarang keluar, Bu. Mesti kalau ditanya anaknya sakit di rumah, tapi di WA temannya itu ada di chat WA, ada di status WA. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya tanya anaknya, saya nggak pernah bisa tahu gitu, karena entahlah gitu. Sudah saya sudah mencoba cari kebenarannya, tapi masih anaknya pinter gitu, nggak bilang, tetap nggak bilang. Berarti selama ini Bu Umi sudah mencoba mencari tahu kebenarannya. Tadi dengan Bu Umi tanya ke orang tuanya, konfirmasi gitu ya Bu Umi. Terus Bu Umi juga, apa Bu Umi sudah menanyakan langsung ke anak tersebut, Bu Umi? Iya, saya sudah selalu mencoba mencari status kebenarannya WA dari anaknya. Iya. Kayaknya memang WA aku kan kayak di private ya. Jadi aku bisa. Aku gak pernah bisa. Terus aku coba panggil 4 mata, masih tetap aku. Terus aku konfirmasi lagi, tapi kalimatnya beda. Pernah suatu hari temannya itu sampai videonya dikirim ke saya, Ibu kirim ke aku gitu, kirim. Sudah, saya belum ini, saya masih belum coba. Ibu ini ada WA seperti ini, karena kan saya harus nunjukin WA-nya, padahal posisinya saya kan di sekolah. Kayaknya rasanya kok kurang etis mengirimkan WA, padahal itu obrolan yang sangat penting dan tentang karakter. Jadi mereka juga bilang dia itu jarang main, sepulang sekolah itu di rumah, seperti itu kalau kata orang tuanya. Ya, terus rencana Bu Umi bagaimana, Bu? Aku sih mau coba izin sama sekolah untuk home visit seperti jenengan tadi, karena restu sama anaknya masih nggak bisa ngobrol. Selama ini baru chat lewat WA ya. Ke rumahnya saya akan coba home visit, ingin tahu kesannya itu seperti apa, itu seperti apa, teman-temannya seperti apa. Ya mungkin dengan seperti itu saya coba menanyakan keyakinannya bapak ibunya, benar nggak nih seperti itu, atau pelan-pelan saya coba korek, mungkin akan ada permasalahan atau apapun ini yang coba ini, soalnya kan dampaknya akan negatif kalau merokok. Pertama nanti teman-teman sudah lihat ya kan, teman-teman lihat terus kok sambil berbohong padahal jelas-jelas ada gambar merokok dia ini. Tapi coba nanti akan saya coba tanyain, tapi tidak langsung ke inti masalah, saya coba sedikit mengorek ke orang tuanya. Mungkin sebenarnya itu bagus sekali sebenarnya langkah Bu Umi. Sudah Bu Umi mau home visit nih, izin sama kepala sekolahnya. Mungkin ada hal lain selain home visit mungkin Bu Umi yang mau Bu Umi lakukan? Mungkin selain home visit mungkin ya bapak-bapak yang lebih paham kayaknya ya. Oh iya. Nanti saya mungkin coba kolaborasi sama bapak-bapak untuk sedikit yang ada kan rumahnya yang dekat situ, mungkin ya
Oh iya iya. Kayaknya ada salah satu guru yang rumahnya dekat, mungkin saya nanti akan coba ngobrol mungkin, tapi enak nggak ya kira-kira seperti itu? Ya enak saja Bu, Ya, karena itu karena kan hidup bersama sih murid iya betul. Bagus sekali sebenarnya langkah Bu Umi. Bu Umi mungkin ada yang ingin dilakukan antara anak tersebut dengan temannya, karena kan ini infonya kan Bu Umi dapatnya itu dari temannya, masih nggak secara langsung Bu Umi lihat sendiri kan gitu. Ya mungkin ada hal lain mulanya saja yang itu, bisa dilakukan, yang Bu Umi ingin lakukan antara anak tersebut dengan temannya gitu Bu Umi, mungkin yang bisa diperbuat anak tersebut temennya- untuk teman tersebut untuk anak tersebut loh. ya, mungkin itu paling berpendekatan kali ya, pendekatan pribadi. Oh iya, lebih pendekatan intens secara komunikasi. pribadi. Intens komunikasi mungkin kenapa begini, kenapa begitu, kok ya mungkin sedikit-sedikit akan menyerempet masalah WA atau kemarin kemana, atau mungkin seperti itu. Lebih mungkin saya yang lebih harus lebih dekat lagi sama anak tersebut ini, karena baru tahun ini saya megang, selama ini saya tidak pernah megang anak tersebut. Oh iya. Dan memang kelas 9 kan lagi masa-masa ingin mencoba mungkin ya. Iya. Bagus sekali sebenarnya Bu Umi sudah melakukan langkah-langkah tersebut. Semoga Bu Umi nanti kedepannya anak tersebut bisa sesuai harapannya Bu Umi ya Bu Umi, dengan langkah-langkah dan keyakinan Bu Umi lakukan. Mungkin komitmen yang ingin Bu Umi lakukan selanjutnya apa itu Bu Umi? Mungkin ya intinya harus dari sekolah mungkin juga harus ada ini ya, harus ada sweeping mungkin ya, sweeping tentang, karena kalau saya lihat kan jamnya kan yang sering saya ada di kelas, terus anaknya keluar tidak pernah pernah saya coba ini, tapi kan nggak enak sebelum izin sekolah ya, masuk membuka tas muridnya sendiri gitu, paling nanti sudah ada izin dari sekolah untuk sekali waktu mungkin sweeping. Iya, apa yang dibawa sama anak tersebut, mungkin nggak hanya anak itu, mungkin bisa jadi teman-teman yang lainnya gitu. Saya sih belum pernah mendengar teman-teman yang lainnya, tapi mungkin karena saya tidak tahu, mungkin ada juga, mungkin harus ada komitmen dari saya dan sekolah untuk menanggulangi itu. Dan seperti itu sih. Ya, semoga apa yang Ibu lakukan dan Ibu inginkan jalankan akan membuahkan hasil yang maksimal ya Bu Umi. Terima kasih Bu Yanti sudah meluangkan waktu di sela-sela ini curhat bersama kita hari ini. Semoga langkah saya ini juga untuk memecahkan masalah itu juga tepat dan nanti akan ada perubahan ya, karena sayang sekali kalau itu berlanjut nanti sampai dewasa, dan yang paling nggak saya suka itu bohongnya itu gitu, bohong dan keluarganya juga sama-sama mencoba menutupi itu yang kadang bilang. Iya betul sekali Bu Umi. Oke Bu Umi, kelihatannya percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Umi sudah curhat dan sudah mendengarkan curhatan saya juga. Ya, terima kasih Bu Umi. Selamat melanjutkan tugas selanjutnya.